Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Nisa Fahrunisa. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mendengarkan kata penelitian, bagi sebagian orang mungkin ini adalah hal yang menyenangkan, atau bisa jadi hal ini adalah hal yang tidak asyik dan cenderung dihindari. Padahal penelitian pada dasarnya adalah hal yang menarik untuk dilakukan, karena kita akan menemukan fakta-fakta baru yang tentunya akan memperkaya pengalaman dan pemahaman kita. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui memulai penelitian itu dari mana sih? Nah, bicara penelitian, pada proses perencanaannya membutuhkan penelitian-penelitian terdahulu atau yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini menjadi sangat penting karena tak hanya sebagai referensi. Penelitian terdahulu juga sebagai bentuk perbandingan dengan penelitian yang akan kita lakukan, yang mana kita dapat memeriksa kekurangan dan kelebihan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga kita dapat melakukan pengembangan di penelitian yang akan kita lakukan saat ini. Penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk membuat penelitian yang orisinil, karena kita sudah mengetahui kebaruan apa yang akan kita teliti. Lebih dari itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi sumber inspirasi yang dapat memperlancar proses penelitian. Nah, bagaimana cara menyusun penelitian terdahulu yang lebih tepat agar proses penelitian menjadi lebih efektif? Baiklah, saya akan sharing tips dan trik bagaimana cara membuat penelitian terdahulu. Pertama, kita dapat mencari dan mengumpulkan jurnal maupun laporan penelitian sesuai dengan topik ataupun judul penelitian yang akan kita angkat. Yang kedua adalah kita dapat membaca abstrak dari semua kajian yang sudah kita kumpulkan, dan kemudian kita dapat mengeliminasi jika ada penelitian yang dianggap tidak sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Yang ketiga adalah semua kajian yang sudah disaring atau dibaca satu persatu, kita dapat melakukan identifikasi permasalahan, kemudian teori yang digunakan, metode ataupun pendekatan, serta hasil yang ditemukan. Hasil dari identifikasi ini kita tuliskan ke dalam sebuah tabel, dan jangan lupa untuk menuliskan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Tentunya mudah kan membuat penelitian terdahulu? Tapi ada nih yang bertanya, bagaimana sih caranya kita membuat penelitian terdahulu tetapi kita belum memiliki ide apapun mengenai topik ataupun tema penelitian yang akan kita lakukan? Caranya tentunya mudah, yaitu kita dengan mengumpulkan penelitian yang sesuai dengan lingkup keilmuan kita. Misalnya, saya adalah seorang yang belajar sosiologi, maka saya akan mencari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sosiologi. Setelah sudah terkumpul, hal pertama yang akan saya lakukan adalah pengelompokan. Saya akan mengelompokkan sesuai dengan sub keilmuan. Misalnya di sosiologi, banyak sub keilmuan yang kita geluti seperti sosiologi media, sosiologi komunikasi, jejaring sosial dan NGO, dan beragam lainnya. Setelah itu, teman-teman dapat membaca ulang dari subtema yang ada. Kira-kira kita interestnya di mana? Apakah kita interest dengan sosiologi komunikasi ataupun dengan yang lainnya? Ketika kita sudah menentukan subtema mana yang akan kita bahas, maka kita dapat melakukan step ketiga, yaitu mengidentifikasi rumusan masalahnya apa, teori yang digunakan apa, pendekatannya, hasilnya, dan kita melakukan perbandingan ataupun persamaan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Sangat menarik sebenarnya membuat tabel penelitian terdahulu ini. Yang penting kita tahu saja dari mana kita akan memulai. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.